Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Febriani, absen 23 dari kelas 11K. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai permasalahan sosial. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah mengenai apa itu permasalahan sosial beserta bentuk-bentuk dan faktor penyebabnya. Yang kedua adalah fakta dan deskripsi dari contoh permasalahan sosial yang telah saya dapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga adalah analisis yang mengaitkan antara fakta dan teori mengenai permasalahan sosial. Dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Yang pertama adalah apa itu permasalahan sosial? Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan norma dalam masyarakat. Permasalahan sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manifest social problem dan yang kedua adalah latent social problem. Manifest social problem merupakan masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan latent social problem merupakan masalah sosial yang tidak diakui atau tidak disadari oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari permasalahan sosial. Bentuk-bentuk permasalahan sosial ini saya singkat menjadi ektis KKN. Yang pertama ada eksklusi sosial, yang kedua ada kesenjangan sosial, yang ketiga ada ketidakadilan, yang keempat ada intoleransi, yang kelima ada kolusi, yang keenam ada korupsi, dan yang terakhir ada nepotisme. Selanjutnya adalah faktor penyebab permasalahan sosial yang saya singkat sebagai PBEM. Yang pertama ada biologis, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada biopsikologis, dan yang terakhir ada kebudayaan. Selain itu ada sikap partikularisme dan eksklusivisme. Sikap partikularisme merupakan sikap seseorang yang cenderung mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan umum. Sedangkan sikap eksklusivisme merupakan sikap seseorang yang cenderung memisahkan diri dari orang lain. Contoh permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar adalah kemiskinan, kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai fakta dan deskripsi dari permasalahan sosial yang telah saya dapat di pembelajaran sebelumnya. Contoh permasalahan sosial yang saya dapat adalah pelanggaran lalu lintas. Pada foto pelanggaran lalu lintas tersebut, terdapat 2 orang yang sedang berboncengan tanpa menggunakan helm dan knalpot yang digunakan bukanlah knalpot standar, alias knalpot brong. Dari fakta yang saya lihat, kedua orang ini terlihat sangat santai dan tidak takut walaupun tidak memakai helm. Saya rasa mereka sudah terbiasa tidak memakai helm, sehingga tidak memakai helm sudah menjadi kebudayaan bagi mereka. Knalpot brong yang digunakan pada motor tersebut mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu para pengguna jalan lainnya dan pengunjung di kafe-kafe pinggir jalan. Knalpot brong tersebut juga mengeluarkan asap yang menyebabkan orang sekitar sesak nafas dan batuk, juga menyebabkan polusi udara semakin bertambah. Pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sebagai masalah sosial karena berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan nilai moral dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas ini dapat dikatakan pula sebagai manifest social problem, yakni permasalahan sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian norma yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sikap partikularisme. Pelaku pelanggaran lalu lintas cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan akibat yang akan terjadi apabila pelaku tidak menaati peraturan lalu lintas. Selain itu, pelanggaran lalu lintas dapat timbul akibat kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran lalu lintas yang sangat umum adalah tidak memakai helm. Masyarakat yang tidak memakai helm sudah terbiasa melakukannya karena merasa tempat yang dituju sangat dekat sehingga mereka tidak menggunakan helm. Memakai knalpot brong juga hal yang umum di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda yang memakai knalpot brong biasanya dipicu oleh perkataan teman-temannya. Menurut mereka, jika memakai knalpot brong, mereka akan terlihat keren dan tidak ketinggalan zaman. Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan motivasi oleh kepolisian untuk anak-anak muda.
supaya mereka mendapatkan pengetahuan tentang dampak-dampak dari peraturan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian juga bisa berjaga di pos-pos yang telah disediakan oleh pemerintah. Pihak kepolisian juga dapat memberikan sanksi yang berat kepada pelaku agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, itulah pemaparan saya mengenai permasalahan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.